Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Sebuah film bergenre drama komedi yang wajib kalian nonton, setidaknya sekali aja seumur hidup. Yap, karena film ini punya pendekatan yang unik dan pendalaman karakter yang kuat banget. Well, ini adalah salah satu film terbaik yang berjudul Forrest Gump. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah duduk di halte pemberhentian bus. Pria itu bernama Forrest Gump. Dia memberikan sebungkus coklat kepada wanita yang kebetulan ada di sebelahnya. Forrest juga memuji sepatu yang dikenakan oleh wanita itu. Dari sini, kelihatan kalau Forrest memiliki sikap yang baik dan perhatian. Di sini, Forrest pun mulai bercerita tentang masa kecilnya. Saat berumur 5 tahun, Forrest memiliki masalah pada tulang punggung yang membuatnya harus berjalan menggunakan bantuan alat. Dia juga memiliki masalah dalam kecerdasan. Tercatat IQ-nya hanya mencapai 75 poin aja. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan sekolah. Sekalinya dapat sekolah, dia malah dijauhi oleh semua orang. Tapi bagaimanapun, Forrest memiliki ibu yang sangat menyayanginya. Karena memiliki rumah peninggalan yang cukup besar, ibunya menyewakan beberapa kamar yang sekaligus menjadi sumber penghasilan mereka. Oh no, that's all right, man. I was just showing him a thing or two on the guitar here. Say, man. Malam itu Forrest terlihat bernyanyi bersama seorang musisi penyewa kamar. Musisi itu terlihat menyukai cara Forrest menari dengan kaki besinya. Tarian yang kaku dan sangat khas ini ternyata menginspirasi musisi itu untuk membawanya di atas panggung. Yes, musisi itu adalah penyanyi legendaris yang sekarang kita kenal dengan nama Elvis Presley. Wise man. Keesokan harinya, Forrest diantar oleh ibunya untuk menaiki bis sekolah. Di dalam bis itu, semua murid terlihat menjauhinya. Gak ada seorang pun yang mau memberikannya tempat duduk kecuali Jenny, seorang anak perempuan yang sekaligus menjadi teman pertama dalam hidupnya. Forrest Gump. Seiring berjalannya waktu, Forrest dan Jenny menjadi sahabat yang sangat akrab. Kemanapun mereka pergi, mereka terlihat selalu bersama. Hari itu Forrest yang sedang bersama Jenny dijahili oleh 3 orang pembuli. Dia dilempar dengan batu dan diledek karena IQ-nya yang rendah. Jenny pun meminta Forrest untuk segera berlari meninggalkan tempat itu dengan mengatakan, Run, Forrest, run! Forrest mencoba untuk berlari, namun itu nggak mudah karena kakinya terikat oleh penyangga besi. Gesekan yang kuat perlahan menghancurkan struktur besi itu. Tapi anehnya Forrest nggak jatuh, dia malah bisa berlari selayaknya orang normal. Bahkan dia bisa lebih cepat dari anak-anak yang ngebulinya. Sejak momen itu, Forrest nggak butuh lagi bantuan besi untuk menyangga kakinya. Dan kini, kemanapun dia pergi, dia akan selalu berlari. Mungkin itu adalah cara Forrest dalam menghargai kakinya. King, why'd you come to school today? Shh! Come on! Jen! Pray with me, Forrest. Pray with me. Here. Dear God, make me a bird so I can fly far. Hey, stupid! Quit it! Bertahun-tahun pun berlalu di tempat yang sama dan dengan orang yang sama. Forrest kembali dikejar oleh 3 orang yang pernah ngebulinya dulu. Kini mereka melempar dan mengejar Forrest menggunakan mobil. Dan kembali, Forrest mampu berlari lebih cepat. Bahkan Forrest nggak sengaja melintasi lapangan football yang dimana larinya lebih kencang daripada orang-orang di sana. Kecepatannya dalam berlari dilirik oleh seorang pelatih football yang ada di sana. And there's Forrest Gump. Singkat cerita, kini Forrest bermain sebagai tim inti di Football Universitas Alabama, sekaligus menjadi kontribusi terbesar atas kemenangan beberapa tahun ini. Dan meskipun selalu dianggap bodoh oleh semua orang, tapi bakat dan cara hidupnya yang gak pernah neko-neko selalu membawanya ke dalam keberuntungan. Hari itu Forrest kembali datang menemui Jenny. Dia menunggu di depan pintu karena memang Jenny tinggal di tempat semacam asrama khusus perempuan gitu. Tapi saat Jenny datang, Forrest melihat bahwa pria yang bersamanya di dalam mobil mendorongnya hingga tersudut dan mobil seketika bergoyang. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, Forrest langsung menghampiri dan menghajar laki-laki itu. Bagaimanapun, Jenny nggak bisa marah karena dia sangat paham dengan sikap Forrest. Well, keberuntungan seperti nggak pernah berhenti mendatangi Forrest. Kini karena prestasi footballnya, dia direkrut oleh tim bernama All American. Di sini, Forrest berkesempatan bertemu Presiden John F. Kennedy. Tapi gak lama setelah itu, peristiwa bersejarah penembakan Presiden Kennedy pun terjadi. Semua berjalan seiring kelulusan Forrest di kampusnya.
Dia sendiri bahkan bingung kenapa dia bisa lulus. Yang dia hanya lakukan hanyalah bermain football dan football. Tapi bagaimanapun Forrest sangat senang karena hal ini membuat ibunya sangat bangga kepadanya. Oh ya, perlu diingat, sebagian besar hidup Forrest hanya memikirkan dua orang, ibunya dan Jenny. Have you given any thought to your future? Well, setelah lulus tawaran bergabung sebagai tentara Amerika pun diterima oleh Forrest. Seperti awal sekolah dulu, dia kembali memasuki sebuah bus. Dan kembali juga dia dikucilkan oleh seluruh koleganya. Gak seorang pun yang mau memberikannya tempat duduk, kecuali seorang pria kulit hitam bernama Benjamin, atau lebih akrab dipanggil Baba. Benjamin Buford Blue. Obrolan pertama yang dimulai oleh Baba adalah tentang udang. Dan topik ini gak akan ada habisnya. Keluarganya berprofesi sebagai koki, spesialis udang, 2 generasi. Tapi sepertinya Baba udah bosan dengan profesi itu. Kini dia mengajak Forrest untuk berbisnis setelah mereka pensiun nanti. Dan bisnis yang ditawarkan oleh Baba adalah tentang udang. Saat berada di mes, sekilas kita diperlihatkan bahwa Forrest sangat berbakat dalam bidang yang membutuhkan kecepatan dan konsentrasi tinggi. Hal ini terbukti dari kemampuannya merakit senjata yang sangat-sangat cepat. Malam harinya Forrest yang tengah memikirkan Jenny diberikan majalah Playboy oleh koleganya. Dan yang menegangkan, maksudnya yang mengagetkan, ternyata Jenny ada di dalam majalah dewasa itu. Forrest yang mengkhawatirkan Jenny memutuskan untuk menemuinya di salah satu show. Dan benar aja, Jenny terlibat argumen dengan seorang penonton yang ada di sana. Seakan tahu apa yang harus dilakukan, Forrest langsung menyelamatkan Jenny dan sekaligus mengacaukan show-nya itu. Sekilas Jenny terlihat lelah dengan semuanya. Dia meminta Forrest untuk berhenti menyelamatkannya. Tanpa memberikan kesempatan, Jenny bergegas meninggalkan dan meminta Forrest untuk menjauhinya. Di akhir kalimat, Forrest ternyata berniat untuk menyampaikan bahwa dia akan segera ditugaskan ke Vietnam. Jawaban yang aneh dari Jenny, karena dia berpesan agar Forrest berhenti menjadi pemberani. Semua yang dibutuhkan hanyalah lari dan lari. Mungkin banyak arti dalam kalimat ini, tapi yang pasti Jenny terlihat mengkhawatirkannya. Sampailah Forrest di Vietnam. Dia dan Baba berada di bawah pimpinan Letnan Dan Tyler. Letnan memberikan briefing kepada mereka tentang medan yang akan mereka tempuh. Mekong, the leader grunts feet right off his legs. Dan sampailah pada hari itu. Forrest mengaku nggak tahu banyak apa yang sebenarnya tengah mereka lakukan. Yang dia paham hanyalah mengikuti perintah. Dan perjalanan panjang ini kini telah berlangsung selama 4 bulan. Berbagai medan telah mereka lalui. Bagaimanapun, Forrest masih konsisten menuliskan surat untuk Jenny. Dia selalu menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia lakukan. Tapi sayangnya, surat itu nggak pernah mendapat balasan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Tengah hutan yang sepi itu, tiba-tiba terdengar deruman machine gun yang berasal dari hutan di depan mereka. Yes, itu adalah tentara Vietnam yang telah menunggu mereka. Posisi yang gak menguntungkan mengharuskan mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Di momen ini, Forrest kembali mendengar teriakan dan kata-kata yang sama. Yap, sekilas mungkin dia teringat Jenny sebelum akhirnya memutuskan untuk berlari. Setelah begitu jauh berlari, Forrest teringat bahwa dia telah terpisah dengan rombongannya. Baba pun juga udah gak terlihat. Forrest akhirnya kembali untuk mencari rombongannya. Dia mulai menemukan beberapa koleganya yang tertembak jatuh, termasuk Letnan dan Baba. Sayangnya, sahabatnya Baba harus gugur di pertempuran itu. What just happened? Got shot. Sampainya di rumah sakit, Letnan selamat karena pertolongan Forrest. Tapi dia kehilangan 2 kakinya. Letnan sebenarnya marah banget sama Forrest. Karena menurutnya Forrest telah mencurangi takdirnya. Dia yang seharusnya mati dalam segala kehormatan, kini harus hidup menanggung sakit kehilangan 2 kakinya. Untuk membunuh kebosanan selama berada di rumah sakit, seorang prajurit mengajarkan Forrest cara bermain pingpong. Satu kata yang mendasari karir pingpongnya yaitu jangan pernah melepaskan pandangan dari bola. Dan kini, Forrest menghabiskan seluruh waktunya di depan meja pingpong itu. Dan hari ini Forrest kembali bertemu presiden. Dia juga kembali diberi penghargaan atas jasanya di Vietnam. Dan untuk kesekian kalinya, Forrest ngebuat ibunya bangga. Dan saat keluar melihat-lihat kota, sebuah organisasi damai menariknya ke dalam sebuah barisan. Forrest yang terbiasa mengikuti perintah mengikuti barisan itu menaiki sebuah panggung. Yang dimana itu adalah panggung protes atas perang Vietnam yang berlangsung. Dan Forrest terlibat di dalamnya. Seorang tentara yang berada di dekat sound system mengetahui bahwa Forrest pasti bakalan ngaco. Dia pun akhirnya mencabut semua kabel itu.
Dan saat audio kembali tersambung, pidato Forrest telah selesai. Yes, ini jelas membuat demonstrasi kesal karena mereka nggak mendengar apapun. Tapi yang nggak disangka adalah ternyata salah satu dari demonstrasi itu adalah Jenny. Jenny meneriaki Forrest dari kejauhan. Untungnya momen dramatik ini berhasil meredam kekesalan para demonstran. Forrest kembali bertemu Jenny. Ternyata Jenny sekarang tergabung dalam organisasi pengecam perang yang dilakukan oleh Forrest. Hingga akhirnya Jenny ditarik kembali ke rombongannya. Dari kejauhan mata Forrest nggak bisa terlepas dari wanitanya itu. Dan Forrest pun akhirnya menyaksikan kembali seorang pria memukul Jenny di hadapannya. Forrest marah dan langsung menghajar pria itu di depan rombongannya. He should not be hitting you, Jenny. Bagaimanapun mereka berdua sangat senang bisa kembali bertemu. Tapi dibalik itu, Jenny menyadari kalau dia dan Forrest kini memiliki dua kehidupan yang sangat-sangat berbeda. Sebelum berpisah, Forrest memberikan rencananya kepada Jenny. Karena menurutnya rencana itu dia dapat atas motivasi yang Jenny pernah berikan. Dan udah kayak gitu aja. Mereka kembali terpisah tanpa tahu kapan akan bertemu lagi. Sementara itu, karir Forrest dalam olahraga pingpong terus melejit. All-American memilihnya mewakili tim nasional dalam ajang kompetisi di China. Sekaligus, ini merupakan misi perdamaian karena Amerika dan China sebelumnya nggak pernah berhubungan. Saat kembali ke US, namanya melambung tinggi dan dia pun diundang kemana-mana. Bahkan malam itu dia berkesempatan bertemu salah satu personil The Beatles yaitu John Lennon. No religion too? Hard to imagine. Well, it's easy if you try, Dick. Hari ini Forrest memutuskan untuk resign dari semuanya. Dia kembali ke rumah untuk bertemu sang ibu. Dia juga mengunjungi rumah Baba. Ya jelas mereka semua nggak mengenalinya. Forrest juga mengunjungi makam sahabatnya itu. Dia tahu kalau Baba sangat ingin memulai bisnis udang. Tapi perjuangannya ternyata selesai lebih awal. Maka dari itu, Forrest pun berniat untuk melanjutkan mimpi sahabatnya itu. Dengan semua gaji pensiunan yang dia dapat, dia pun membeli sebuah kapal. Kapal yang siap untuk berlayar mencari udang. Tanpa pengetahuan apapun, Forrest kini berlabuh menggunakan kapal barunya. Belinya bekas sih. Tapi ternyata mencari udang gak semudah yang dia pikir. Berjam-jam berlayar hanya satu udang yang berhasil dia dapatkan. Mungkin dia belum menyatu dengan kapalnya. Seorang pria tua pun menyarankan untuk memberikan sebuah nama pada kapal itu. Satu nama yang langsung terfikir oleh Forrest. Nama yang paling indah menurutnya. Siapa lagi kalau bukan Jenny. Sedangkan di belahan dunia yang berbeda, Jenny tengah asik menikmati narkotika di dalam sebuah klub bersama teman-temannya. Tapi bagaimanapun, Forrest selalu berdoa untuk kebahagiaan wanitanya itu. Sedikit gambaran tentang Jenny saat ini. Jenny terlihat selalu depresi, dikelilingi oleh lingkungan yang gelap, penuh alkohol dan narkoba. Bahkan malam itu dia hampir bunuh diri tanpa diketahui penyebabnya. Saat sampai di dermaga, ternyata Letnan Dan telah berada di sana. Yap, dia memenuhi permintaan Forrest untuk menjadi partnernya. Forrest kelihatan bahagia banget karena sekarang dia nggak bakal pernah sendiri lagi berada di lautan. Tetapi setelah berminggu-minggu lamanya mereka di tengah laut, hasilnya masih sama. Udang seperti nggak menyukai mereka. Hingga pada malam itu mereka yang berada di tengah laut diterjang oleh badai besar. Nggak ada pengalaman, nggak ada instruksi atau apapun yang bisa menyelamatkan mereka. Forrest mengaku sangat takut saat itu. Kebalikannya, Lennon malah menikmati badai itu. Dan keesokan paginya, badai ini menjadi berita utama di sana. Semua kapal di dermaga karam. Dermaga pun rusak total. Tapi satu kapal yang menarik perhatian yaitu kapal yang Forrest miliki. Louise, there's Forrest. Yes, ternyata mereka adalah satu-satunya yang bertahan dari badai itu. Sejak kejadian itu, menangkap udang menjadi hal yang sangat mudah. Badai itu mengajarkan mereka sebuah trik yang satu nelayan pun gak mengetahuinya. Are you telling me you're the owner of the Bubba Gump Shrimp? I thought it was a very lovely story. That's him right there.
Tapi sayangnya Forrest kehilangan ibunya saat dia berada di puncak karirnya. Ibunya meninggal karena kanker. Menurut Forrest, ibunya adalah seorang wanita bijak yang selalu punya cara untuk menjelaskan sesuatu kepadanya. Dan kini, aset perusahaannya yang bernama Baba Gum diinvestasikan oleh Letnan pada sebuah perusahaan yang berlogo buah. Sebuah perusahaan yang kita kenal dengan nama Apple. Simpelnya, Forrest akan terus mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Forrest pun teringat pada sebuah nasihat dari ibunya, bahwa manusia hanya butuh sedikit uang, lebihnya untuk disumbangkan. Maka dari itu Forrest pun menyumbang dengan membangun rumah sakit nelayan, tempat ibadah, dan gak lupa memberikan bagian baba kepada keluarganya. Dan waktu-waktu pun berlalu, entah ada angin apa di siang itu, Forrest yang selalu merindukan Jenny mendapat jawaban. Jenny datang ke rumahnya. Gak ada alasan, cuma datang aja. Forrest juga gak bertanya banyak, tapi yang dia lihat, Jenny terlihat sangat lelah. Yang dia lakukan hanyalah tidur dan tidur. Tidur layaknya orang yang belum tidur selama bertahun-tahun. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Mereka menghabiskan waktu-waktu bersama. Berjalan-jalan, menari, atau apapun yang membuat mereka bahagia. Hingga pada malam itu, Forrest kembali mengungkapkan perasaannya. Dia melamar Jenny. Namun Jenny masih sama. Dia menolak Forrest untuk kesekian kalinya. Untuk pertama kalinya Forrest kelihatan sedih banget. Dia sampai bilang kalau dia memang bukan laki-laki yang pintar, tapi dia sangat mengerti perasaannya. Di tengah malam itu, Jenny mendatangi Forrest yang lagi tertidur. Jenny tiba-tiba bilang kalau dia juga memiliki perasaan yang sama. Mungkin mereka ngobrol panjang di sini, hanya aja nggak pakai lisan. Keesokan paginya, Jenny kembali meninggalkan Forrest tanpa alasan yang jelas. Dia juga meninggalkan lencana yang pernah diberikan oleh Forrest. Kepergian Jenny ini jelas meninggalkan banyak pertanyaan dan kesedihan. Hanya aja Forrest nggak bisa mengutarakannya. Berhari-hari Forrest berpikir tapi dia nggak menemukan jawabannya. Sekarang, satu-satunya hal yang ada di pikirannya hanyalah berlari. Berlari tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Forrest mengaku selama dia berlari, dia sering memikirkan ibunya, Jenny, Baba, dan Letnan. Tanpa disadari, kini Forrest telah berlari dengan waktu yang sangat lama dan menempuh jarak yang sangat panjang. Aksi Forrest ini berkali-kali disorot oleh media. Jurnalis juga berkali-kali mencoba mewawancarainya, tapi Forrest nggak menjawab apapun. Hal ini tentu membuat orang semakin penasaran dengannya. Forrest pun kini nggak berlari sendirian lagi. Banyak orang yang tiba-tiba bergabung mengikutinya. Katanya sih dengan ikut berlari mereka jadi menemukan harapan baru. Beragam spekulasi pun muncul. Ada yang bilang Forrest lagi protes atau dalam sebuah misi. Padahal sebenarnya Forrest hanya berlari tanpa alasan apapun. Sedikit kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi yang sedikit itu selalu menjadi quotes terkenal. Pokoknya apapun yang dia lakukan selalu menjadi hal yang besar. And so, you just ran. Kini Forrest telah berlari selama 3 tahun, 2 bulan, dan 14 hari. Forrest akhirnya menemukan arti dari pelarian selama ini. Dia menyimpulkan bahwa dia harus menaruh masa lalu di belakang sebelum akhirnya melangkah maju. Dan Forrest pun tiba-tiba berhenti. Puluhan orang yang mengikutinya tentu kaget. Setelah sekian lama, Forrest akhirnya berbalik memandang mereka. Forrest mengatakan bahwa dia sangat lelah dan sekarang dia akan pulang. Think I'll go home now. Beberapa hari setelah itu Jenny mengirimkan surat yang berisikan alamatnya. Dan kini Forrest pun menuju ke alamat itu. Forrest yang tengah kita bicarakan adalah Forrest yang sedang bercerita saat ini di pemberhentian bis. Wanita parubaya yang mendengarkan ceritanya dari awal dengan senang hati menunjukkan Forrest akan alamat yang dia cari. Sampailah Forrest di alamat itu. Jenny menyambutnya dengan sangat hangat. Jenny sekarang juga terlihat lebih fresh dengan rambut pendeknya. Tiba-tiba, seorang wanita datang mengantarkan seorang anak kecil kepada Jenny. Yap, ternyata Jenny telah menjadi seorang ibu. Anak itu bernama Forrest, sama seperti ayahnya. He got a daddy named Forrest too? You're his daddy, Forrest. Forrest awalnya shock mendengar semua itu. Dia juga merasa bersalah apakah Forrest kecil memiliki IQ yang rendah sepertinya. Tapi ternyata enggak. Forrest kecil terlahir menjadi anak yang sangat pintar. Forrest akhirnya tenang dan perlahan mendekati anaknya. Pada sebuah taman, Jenny memberitahu bahwa dia kini sedang sakit. Dia terjangkit sebuah virus yang dimana medis belum mengetahui sebelumnya.
Forrest mengaku akan mengurusnya dan mereka juga bisa tinggal di rumahnya. Di akhir kalimat, Jenny meminta Forrest untuk menikahinya dan Forrest pun menyetujui permintaan itu. Made. Titanium alloy. Magic legs. Gak berselang berapa lama sejak hari pernikahan mereka, Jenny kembali jatuh sakit. Dia terbaring di kamar yang sama digunakan oleh ibu Forrest dulu. Forrest sempat menceritakan seluruh perjalanan panjangnya sebelum akhirnya Jenny meninggal. Kini, di depan batu nisan, Forrest yang gak pernah terlihat sedih menangis meninggalkan kuburan Jenny. Di akhir film, Forrest terlihat mengantarkan Forrest kecil masuk ke dalam bis yang sama saat dia kecil dulu. Sebelum Forrest kecil menaiki bis itu, dia melihat ke arah ayahnya dan mengatakan bahwa dia sangat menyayangi ayahnya. Film pun selesai. Oke, menurut gue film ini sangat mendalam banget. Secara nggak langsung Forrest Gump di sini menyampaikan semua tentang kesetiaan, kerja keras, pengabdian, dan keikhlasan. Well, menurut gue film ini layak banget dibilang salah satu film terbaik yang pernah dibuat dalam sejarah. Tapi itu adalah pendapat gue. Pendapat teman-teman semua bisa langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di share, jangan lupa di like, dan di subscribe juga buat kalian yang belum. Karena kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.